Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang pemberontakan DITI di wilayah-wilayah Indonesia. Nah, jadi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelas 12 MIPA 5, kelompok 6. Nama aku Regita Yanor Afdela. Nama aku Rizlina Salsabila. Nama aku Sahrul Rizky Ramadhani. Nama saya Mario Fernando Stevio. Nama saya Muhammad Angga Abdul Rahim. Yang mencakup 5W plus 1H. Dan yang akan kami bahas, yang pertama, di mana terjadinya pemberontakan, yang kedua, siapa tokoh yang terlibat dalam pemberontakan, yang ketiga, apa yang melatar belakangi pemberontakan, yang keempat, kenapa tokoh tersebut bisa bergabung dalam DITI yang dipimpin oleh Kartosoewirjo, yang kelima, mengapa bisa terjadi pemberontakan, dan yang terakhir, bagaimana akhir dari pemberontakan tersebut. Nah, yang pertama, di manakah terjadinya pemberontakan? Yang akan kita bahas adalah pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Lalu siapakah tokoh yang terlibat dalam pemberontakan? Tokoh yang terlibat dalam pemberontakan adalah Amir Fattah, salah satu pimpinan dari Laskar Hizbullah di daerah Pesuki, Jawa Timur, turut serta dalam migrasi ke Jawa Tengah pasca Renville dan akhirnya mulai membangun basis kekuatannya untuk melawan Republik hingga melahirkan DITI Jawa Tengah. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Tengah? Terjadi karena kekecewaan dari perjanjian Renville. Renville sendiri mengakibatkan wilayah Indonesia tersisa hanya sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Jakarta. Dari perjanjian Renville pula pemerintah wajib mengosongkan kantong gerilya di Jawa Timur. Akhirnya Hatta menyuruh untuk mundur ke Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Mengapa bisa terjadi pemberontakan? Pada tahun 1950, Amir Fattah melakukan proklamasi berdirinya DITI Jawa Tengah. Amir Fattah ditunjuk oleh Kartosoewirjo sebagai panglima perang, lalu juga Amir Fattah berhasil mempengaruhi Angkatan Umat Islam dan Batalion 426 Kudus Magelang untuk melakukan pemberontakan. Setelah pemberontakan, bagaimana akhir dari pemberontakan? TNI mengambil langkah tegas dengan membentuk Operasi Benteng Negara yang dipimpin oleh Letno Sarbini dan Ahmad Yani. Ahmad Yani pula membentuk pasukan Benteng Riders akibat Angkatan Umat Islam melakukan pemberontakan pasukan khusus yang dibentuk Divisi Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya untuk mengakhiri Angkatan Umat Islam sekaligus DITI Jawa Tengah. Pasukan Benteng Riders berhasil mendesak dan menangkap Amir Fattah. Amir Fattah dihukum penjara selama 2 tahun. Setelah itu, Amir Fattah akhirnya memutuskan untuk tinggal di Korea. Setelah pemberontakan DITI di Jawa Tengah, lalu di manakah terjadi pemberontakan selanjutnya? Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Siapakah tokoh yang terlibat dalam pemberontakan? Tokoh yang terlibat adalah Abdul Zahar Muzakkar, adalah mantan pejuang 45 dan sekaligus memimpin pasukan Separa. Apa yang melatar belakangi pemberontakan DITI Sulawesi Selatan? Pemberontakan diawali dengan kekecewaan Kahar Muzakkar atas ditolaknya Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan atau KGSS ke dalam APRIS. KGSS merupakan gabungan dari seluruh rakyat Laskar Sulawesi Selatan yang telah berkontribusi dalam perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu, Kahar Muzakkar diutus untuk mereorganisasikan laskar-laskar di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar meminta kepada Kawilarang untuk memasukkan KGSS ke dalam APRIS dengan membentuk Pariade Hasanuddin, namun permintaannya ditolak karena KGSS tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk ke ketentaraan. Pada 5 Agustus 1950, Kahar dan KGSS lari ke hutan dan menjadi awal pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Mengapa bisa terjadi pemberontakan DITI Sulawesi Selatan?
Karena Kahar dan KGSS melarikan diri ke hutan, akhirnya Kawilarangan menerima KGSS sebagai bagian dari TNI, namun sementara menjadi CTN karena akhir dari pemberontakan DITI Sulawesi Selatan. Diakhiri ketika pemerintah mengupayakan tindakan militer dengan mengirimkan pasukan dari divisi Siliwangi pimpinan Umar Suwasna dan berhasil untuk menembak mati Kahar Muzakar tepat di belah dadanya. Setelah melakukan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, di manakah terjadinya pemberontakan selanjutnya? DITI meluap hingga di Kalimantan Selatan. Siapakah tokoh yang terlibat dalam pemberontakan? Yaitu Ibnu Hajar, sebelumnya mendirikan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Apa yang melatar belakangi pemberontakan DITI Kalimantan Selatan? Merupakan akumulasi dari kekecewaan terhadap perkembangan kemiliteran di wilayah Kalimantan Selatan. Hasil kekecewaan terhadap Konferensi Meja Bundar atau KMB, Belanda dan Indonesia menyepakati untuk membubarkan Kenil dan melakukan peleburan Kenil ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS. Tindakan tersebut menjadi masalah karena Kenil merupakan mantan musuh Republik Indonesia di masa Perang Kemerdekaan. Lalu, kekecewaan Ibnu Hajar terhadap kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA setelah bubarnya RIS di tahun 17 Agustus 1950, APRIS yang mengganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia kemudian melakukan seleksi ulang anggota APRI termasuk divisi ALRI keempat. Hasil dari seleksi Angkatan Laut Republik Indonesia divisi keempat nyatanya tidak meloloskan banyak anggota-anggotanya termasuk Ibnu Hajar dan rekan sesama pejuang tidak lolos seleksi. Mengapa bisa terjadi pemberontakan DITI Kalimantan Selatan? Pemberontakan diawali dengan kekecewaan Ibnu Hajar lalu membentuk pasukan Kesatuan Rakyat yang Tertindas KRYT. Pada Oktober 1950, lalu pemerintah menyuruh untuk tidak melakukan pemberontakan dan dijanjikan untuk bergabung ke dalam APRI. Namun ditolak oleh Ibnu Hajar. Bagaimana akhir dari pemberontakan DITI Kalimantan Selatan? Pemerintah mengupayakan jalan damai, membuka dialog, memutus Hasan Basri dan Idham Child, serta meminta keluarga Ibnu Hajar agar merayunya untuk menghentikan pemberontakan. Namun gagal, tidak sepakat dan akhirnya mengupayakan anggota militer melakukan Operasi Delima, Operasi Segitiga, dan Operasi Riko yang berhasil untuk menyudutkan anggota Ibnu Hajar dengan bujukan dari Tengku Ibnu Aziz mau menyerah dan akhirnya Ibnu Hajar yang menyerah berhasil ditangkap, diadili, serta dihukum mati. Belum lanjut ke pemberontakan selanjutnya, jadi kenapa tiga tokoh tersebut bisa bergabung dalam DITI yang dipimpin oleh Kartosuwirjo? Yang pertama ada Amir Fattah, karena didasari atas pandangan yang serupa terhadap Amir Fattah dan Kartosuwirjo pada dominasi tokoh kiri di pemerintahan yang mengakibatkan menghambat perjuangan umat Islam. Yang kedua ada Kahar Muzakar, melakukan kontak dengan Kartosuwirjo hingga akhirnya melakukan proklamasi bergabungan KGSS dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwirjo. Yang ketiga ada Ibnu Hajar. Setelah melihat potensi KRYT, Kartosuwirjo mengontak Ibnu Hajar di tahun 1954 hingga akhirnya Ibnu Hajar dan kelompoknya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwirjo. Di manakah pemberontakan DITI yang akan terakhir kami bahas? Tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam. Bertobatlah. Siapakah tokoh pendirinya? Oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo atau disebut Imam Besar NII.
Kenapa Kartusryo ingin membuat Indonesia menjadi negara Islam Indonesia? Karena Kartusryo merasa kecewa terhadap pemerintahan pusat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melampiaskan kekecewaannya, ia ingin mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk perlawanannya pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Apa yang melatar belakangi pemberontakan DITII Jawa Barat? Setelah perjanjian Repil 1947, TNI diharuskan meninggalkan wilayah Jawa Barat. Kemudian divisi Siliwangi yang berkuasa di Jawa Barat harus menepi hingga ke Jawa Tengah, sehingga membuat wilayah Jawa Barat terjadi kekosongan wilayah militer. Mengapa bisa terjadi pemberontakan? Jawa Barat mengalami kekosongan wilayah. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Hartosoewirjo untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia dan menyebarkan pengaruh NII di sekitar Jawa Barat. Tentara Islam Indonesia banyak melakukan aksi teror terhadap warga. Tentara Islam Indonesia banyak juga warga yang dibunuh. Tentara Islam Indonesia ini kekuatan tahun 1950 ini semakin meningkat, bahkan hampir setara dengan Tentara Nasional Indonesia. Bagaimanakah akhir dari pemberontakan? Upaya mengakhiri pemberontakan melakukan dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang ke satu yaitu upaya damai. Diawali masa pemerintahan Natsir, berusaha untuk membujuk DI atau TII Jawa Barat untuk menyerah dan dijanjikan masuk dalam organisasi militer. Melakukan pengumuman pada 14 November yang memberikan kesempatan untuk gerilyawan untuk melapor pada pemerintah hingga tanggal 14 Desember oleh diproklamasi Natsir, namun berakhir dengan kegagalan. Yang kedua, upaya militer. Pemerintah melakukan upaya militer, melakukan operasi Pagar Betis dan operasi Bratayuda. Akhirnya, Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati pada tanggal 5 September 1962. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan maaf bila ada kata yang tidak mengenakan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.